Jadi lembaga internasional untuk anak yang kehilangan pengasuhan dan hampir kehilangan pengasuhan untuk orang tua. Jadi program kami itu lebih membuatkan tempat tinggal untuk anak yang terlantar. Makanya di sini aku kasih contoh, maju nggak apa ya? Jadi tuh kita tuh buat anak-anak tuh tempat tinggal Kak, untuk perumahan. Program dasar kami seperti membuatkan perumahan di mana satu lokasi ini ada 15 rumah. Setiap rumahnya ini kita buatkan duplikat keluarga Kak. Kenapa duplikat? Karena anak itu udah nggak punya orang tua, jadi kita buatkan keluarga buatan. Di mana satu rumah ini dihuni ada 8 sampai 10 orang anak, dan tiap rumahnya ada seorang mama asuh yang mengasuh 24 jam pengganti orang tua mereka. Program kami banyak, ada 3 program untuk bencana alam, dan untuk keluarga yang kurang mampu kita memberikan pendampingan, memberikan lapangan pekerjaan, UMKM seperti itu. Cuman fokus saat ini kita buatkan mereka tempat tinggal berbentuk rumahan. Dan untuk lokasi kami, kita tahun 72 Kak di Indonesia. Pertama kali kita di Lembang Bosyak, Tulung Bintang. Ada 8 lokasi, dari Melabo sampai Banda Aceh. Pernah dengar tsunami Aceh ya Kak ya? Nah, Itu korban tsunami Aceh ada 3 lokasi yang kita titikkan langsung. Ada Melabo, Banda Aceh, dan Medan tuh Medan tuh akibat gempa bumi 2004 seperti itu. Sebenarnya Jakarta di Cibubur. SOS Children's Village adalah organisasi non-pemerintah internasional yang berasal dari Austria dan berdiri sejak tahun 1949. Saat ini SOS telah beroperasi di lebih dari 130 negara, termasuk Indonesia, dengan fokus utama pada pengasuhan dan perlindungan anak. Organisasi ini lahir pada masa pasca Perang Dunia II, ketika banyak anak di Eropa kehilangan keluarga dan harus tinggal di panti asuhan besar. Melihat kondisi tersebut, Hermann Gemeiner bersama 5 rekannya mendirikan SOS Children's Village di Innsbruck, Austria. Dengan pendekatan pengasuhan berbasis keluarga, agar anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan penuh perhatian. Di Indonesia, SOS pertama kali hadir pada tahun 1972 di Lembang, Bandung, dan kemudian berkembang dengan pendirian SOS Cibubur, Jakarta pada tahun 1984. Pada awalnya, pendanaan masih didukung oleh kantor pusat di Austria. Namun sejak tahun 2012, Indonesia ditetapkan sebagai negara mandiri, sehingga pendanaan lebih banyak berasal dari masyarakat, serta dukungan perusahaan internasional seperti Adidas, L'Oreal, Unilever, Uniqlo, dan Zurich Foundation. Saat ini, SOS Children Villages Indonesia menjalankan beberapa program utama, yaitu pengasuhan berbasis keluarga dan bantuan tangga bencana, dengan total sekitar 10 lokasi SOS yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Dalam satu blok itu kami ada 4 rumah. Ini ada rumah Muslim, ada 1 rumah Kristen, 2 rumah Katolik. Jadi nyampur. Kami nggak pisahkan. Oh ini blok Muslim, enggak. Justru keberagaman ini yang kami bangun. Jadi keberagaman itu yang kami jaga sampai dengan hari ini. Nah, 1 rumah itu 1 ibu dengan kurang lebih 6 sampai 5 anak. Enggak. Jadi memang kami pertama, kalau ditanya ada batasnya enggak? Yang pertama ada batas usia. Batas usia itu kami biasanya, kecuali kondisi khusus ya, kami tidak sembarangan terima anak itu ketika usianya itu sudah remaja besar, misalnya di atas 14 tahun. Karena kenapa? Karena proses adaptasi dengan ibu, dengan keluarga yang baru pasti akan sulit. Ya karena udah dewasa ya, jadi parentingnya jadi agak. Ya, nah biasanya kami lihat dulu kasusnya.
Lalu yang kedua, kalau rumah-rumah sudah full, penuh, kami nggak akan paksa. Karena daripada mereka sudah Kasihan anak-anak yang lain juga ya Bapak ya. istilahnya di luar sudah kehilangan pengasuhan, masa iya di dalam sini akan kehilangan pengasuhan. Kemarin kan juga diceritain sama kakak yang ada di Plaza Senayan soal salah satu anak yang udah sampai ke luar negeri ya Iya, pendidikannya. Itu banyak sih Kak. banyak ya? Ada beberapa. Kalau dari lokasi SOS lain tuh pasti ada beberapa. Oh. Jadi ini benar-benar membuktikan didikan yang ada di dalam SOS itu bisa membangun masa depan anak-anak yang gimana ya, yang terlantar sebelumnya gitu ya Pak? Iya, Bu, dikatakan begitu. Bagus Pak. Kita peran sekolah tadi, KJP, Kartu Jakarta Pintar. Itu kan kalau anak-anak kami sudah terdaftar di TKS kan bisa akses. Belum IP. Iya. Itu artinya kan dukungan pemerintah bukan berarti nggak ada. Ada, tapi itu sebenarnya lebih itu buat anak-anak yang tinggal di luar sini juga sebenarnya bisa dapat kan. Betul. Ya, ada yang lebih spesial untuk di sini gitu Pak, bantuan pemerintah. Kalau setahu saya mungkin ada, tapi jumlahnya juga nggak terlalu besar ya. Lebih banyak dari masyarakat ya, dukungan masyarakat. Dan kalau misalnya ada kendala pendanaan ini Bapak, apakah emang tidak ada bantuan juga dari internasional? Soalnya kan udah sampai 2012 ya udah di. Kalau itu tentunya masih ada, tapi mungkin porsinya sudah berbeda. Nah, jadi udah nggak kayak dulu lagi. Entah kami yang bikin proposal dan lain sebagainya. Seperti yang sudah dijelasin di awal, SOS Children's Village hadir sebagai agent of change yang fokus meningkatkan derajat kemanusiaan anak-anak terlantar. Bukan cuma soal kasih tempat tinggal, tapi juga memastikan anak-anak ini tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih dan punya masa depan. Kalau kita lihat dari kacamata post-development theory, pendekatan SOS ini cukup relevan karena teori ini pada dasarnya mengkritik konsep pembangunan internasional yang sering didefinisikan secara sepihak oleh negara-negara barat, terutama yang terlalu fokus pada indikator ekonomi seperti GDP. Post-development justru menawarkan pendekatan pembangunan yang lebih kontekstual sesuai dengan nilai dan budaya lokal. Contohnya, di Bhutan, kesejahteraan masyarakat nggak diukur dari GDP, tapi dari Gross National Happiness. SOS juga nggak melihat kesejahteraan anak cuma dari aspek materi, tapi dari kualitas hidup anak itu sendiri, mulai dari rasa aman, pendidikan, relasi keluarga, sampai kesehatan mental dan sosial. Upaya ini sejalan dengan Sustainable Development Goals atau SDGs yang menjadi komitmen global bersama. Pertama, SDG 1, mengakhiri kemiskinan. SOS tidak hanya mendampingi anak, tetapi juga memperkuat keluarga agar mampu keluar dari siklus kemiskinan, sehingga anak tidak kehilangan pengasuhan karena anak. SDG 4, pendidikan berkualitas. SOS memastikan anak dan remaja tetap mendapat akses pendidikan dan ruang untuk berkembang. SDG 10, mengurangi ketimpangan. SOS mendampingi anak-anak paling rentan agar memiliki kesempatan hidup yang setara. SDG 16, perdamaian dan keadilan. SOS mendorong perlindungan anak dan pencegahan kekerasan melalui advokasi dan penguatan sistem. Lewat pendekatan berbasis keluarga, SOS menunjukkan bahwa pembangunan yang bermakna adalah pembangunan yang memanusiakan.